Salam bagi kita semua. Kabar baik bagi kita pada hari ini bahwa Allah mengaruniai kita semua untuk dapat menikmati kelimpahan darinya. Firman Tuhan Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini janji Tuhan ya, untuk kita merenungkan tentang kelimpahan paling tepat rasanya ketika kehidupan kita ya masih biasa biasa. Karena banyak juga orang ya, seolah-olah tidak menyukai firman yang berbicara tentang janji Tuhan tentang kelimpahan. Padahal itu satu pengharapan bagi kita bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ya, hidup kita diubahkan, hidup kita semakin dikelola dengan baik, ya, dan kita akan semakin bisa menikmati hidup kita. Justru itu pengharapan ya, bagi kita anak-anak Tuhan. Apakah memang kita bisa menikmati kelimpahan yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Kita senantiasa bertemu dengan banyak kebaikan, banyak yang bisa menggembirakan. Tetapi apakah itu sesuatu yang memang bisa kita nikmati? Nampaknya itulah pertanyaan yang paling penting ya, soal kemakmuran atau kelimpahan hidup. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada umat Tuhan ya, sama seperti kita ya, diingatkan kembali ya, oleh firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar menikmati kelimpahan hidup daripada Tuhan itu. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan itu kepada kita. Kita bisa menikmati itu kalau benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada orang memang katanya berbalik kepada Tuhan. Katanya dia percaya kepada Tuhan, katanya dia bertobat, tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan akan bergirang karena kita mengalami keberuntungan. Kalau kita susah, pasti sebenarnya Tuhan tidak senang. Orang walaupun bersaudara, kalau saudaranya menderita, dia langsung kirim turut berduka cita, sabar ya, semangat ya, katanya. Tapi kalau saudaranya berhasil, gak suka dia. Diam-diam dia. Dilihatnya saudaranya posting
kebahagiaannya, lalu dia nggak bisa ikut berbahagia. Itu ada rasa iri hati, cemburu. Kita sulit berbahagia dengan keberhasilan orang. Tuhan senang kalau kita bahagia. Cuma kita adalah orang yang benar-benar mendengarkan dia. Karena dia bahagia, kita itu bisa menikmati kehidupan kita. Makanya dia mengaruniai terus kita dengan segala kebaikan. Semakin ditolongnya kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan itu. Bisa atau tidak kita menikmati kehidupan ini adalah bergantung kepada ketetapan hati kita untuk berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Itu seperti sebuah pilihan. Mau pilih apa kita? Kalau memilih di hadapan Tuhan itu, ketika kita tidak sungguh-sungguh, itu memang pilihan. Tapi untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki, kita butuh kesungguhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, berarti kita sedang sungguh-sungguh tidak memilih Tuhan. Keputusan kita apa? Tetapkanlah hati kita berpegang pada perintah dan ketetapannya. Sudah saatnya kita serius memikirkan hidup kita. Pelajarilah orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Ya, kenapa kita memilih untuk lebih lama lagi bisa benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Terus lebih cepat, lebih baik. Makanya tergantung kepada ketetapan hati kita. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Luar biasa ini anugerah ini. Untuk benar-benar di dalam keputusan yang sungguh kepada kehendak Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sulit. Karena firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang jauh daripada hidup kita. Firman Tuhan itu sangat dekat, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, lebih khusus kita ya, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Ya, semakin jelas ini bahwa firman itu ada di dalam hati kita, di dalam mulut kita, supaya kita bisa renung-renungkan dan kita lakukan di dalam seluruh hidup kita. Ada banyak kebaikan, ada banyak kesenangan, ada banyak berkat bisa kita saksikan di dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita bisa menikmati itu semua kalau kita tidak di dalam kebenaran? Maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan bisa menikmati itu. Kita bisa mengalami kelimpahan, tapi belum tentu kelimpahan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Tuhan sendiri yang menuntun kita bisa menikmati apa yang patut bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya ya, walaupun sedikit yang bisa kita miliki, yang sedikit itu bisa besar sekali buahnya. Bahkan sedikit firman Tuhan di dalam hati kita ya, bisa bertumbuh menjadi seperti pohon yang besar dan berbuah lebat. Itu rahasia kerajaan Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Tuhan memberkati.